Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya. Kenyataan di dunia ada nama-nama orang yang memakai al-asmaul husna, tetapi kenyataannya perilakunya tidak mencerminkan Islam. Pertanyaan, ada tidak pertanggungjawaban di hadapan Allah karena menyerupai al-asmaul husna, Ustaz? Saya yakin yang memberi nama itu ya karena tidak tahu aja. Karena tidak tahu. Ya, atau mungkin kalau orang tuanya tahu maksudnya menamakan anak yang baik itu ya biar jadi anak yang baik. Nah, perkara dijenengi anak baik ternyata anaknya tidak baik. Apa itu artinya nama? Waktu saya on air di radio itu malah ada wanita dari Korea. Ya. Agamanya tidak Islam. Mau nikah dengan orang laki-laki Islam. Tapi laki-lakinya tidak mau karena dia agamanya bukan Islam. Nah, akhirnya dia berusaha supaya kalau memang betul-betul mencintai ya berusaha untuk menjadi orang Islam. Ini kan. Jadi kalau Quran itu diterangkan diterima oleh hati yang bening, itu mesti masuk hati karena Al-Quran itu memang suatu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan itu bisa menembus betul di hati-hati yang bersih. Hanya hati yang kotor yang la yamassuhu illal mutahharun. Ya. Tidak bisa menyentuh Quran itu kecuali orang-orang yang disucikan. Kalau hatinya kotor enggak bisa nyentuh, apalagi setan enggak bisa itu. Padahal itu tuduhan orang-orang kafir, orang musyrik pada saat itu menuduh bahwa Al-Quran itu sampaikan pada Muhammad itu yang membawa setan. Setan itu tidak bisa nyentuh la yamassuhu illal mutahharun. Setan nggak mungkin bisa nyentuh Quran. Ya. Jadi kalau namanya baik kok perilakunya tidak baik. Itu bukan salah namanya. Hanya orang tua memberikan nama baik itu mungkin maunya biar jadi baik. Kalau memakai nama asma Allah tadi tanpa pakai hamba tadi, ya mungkin ya karena tidak tahunya tadi orang tuanya. Maka kalau orang mengerti, ini Ar-Rahman, itu nama Allah. Kalau anak saya supaya menjadi hamba Allah yang baik, maka saya tambahi Abdurrahman, hambanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan gitu dah. Ya. Tadi saya rasa karena tidak tahu. Apalagi bacaan al-asmaul husna itu dibaca di tiap-tiap habis sholat maghrib dengan pengeras suara yang begitu keras. Apakah menurut Islam dibenarkan, Ustaz? Islam itu benar dan tidaknya itu tuntunannya ada apa tidak gitu lah. Asmaul husna dibaca kan lewat pengeras dibanter kayak itu tujuannya apa? Nah, tujuannya apa itu? Kalau untuk dakwah supaya manusia ingat pada Allah, ya masalah kan? Ingat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Perkasa, Maha Pemberi rezeki, dikumandangkan bento ngerti. Ya, Maha Pembuat selamat. Lo jodoh jaluk rezeki yang liyane Gusti Allah, itu tidak masalah. Itu bukan ibadah, cuma menyebut itu aja. Nah, itu padahal umumnya ya orang ngerti artinya. Mbok mandangke lewat radio tadi ya ndak tahu. Mula tadi saya katakan nyebutnya Ar-Razzaq, Allah tar Ar-Razzaq itu njaluk rezeki yang gunung mana itu kalau Jawa Timur itu terkenalnya gunung apa? Gunung Lawu, gunung nah Kemukus sak Gemolong ngono. Njaluk rezeki yang gunung Kemukus. Nah. Apalagi disebutkan nama Allah pada Al-Maskunah ke-75 Ad-Dhahir yang artinya maha tampak. Ad-Dhahir maha tampak. Selama ini belum pernah satupun makhluk di dunia yang melihat fisik Allah. Lalu apa pengertian Ad-Dhahir, Ustaz?
Memang Allah itu gaib. Ya, gaib bukan berarti tidak ada. Wujud, Allah itu wujud. Tapi wujudnya Allah seperti apa? Karena gaib tadi, maka tidak ada mata selama di dunia yang akan lihat Allah itu enggak ada. Nah, Nabi kita mengarahkan kalau kamu ingin kenal dengan Allah, tidak usah memikir Allah itu seperti apa. Jadi kalau kamu bayang-bayangkan, walam yakullahu kufuwan ahad, ya, tidak ada suatu barang pun yang menyamai Allah. Terus dibayangkan kalau Allah selalu serba beda dengan manusia, dengan makhluknya. Ya, nanti bayangkan Allah itu tangannya papat. Karena manusia tangannya dua toh. Nah, ini Allah berarti tangannya papat. Itu kan wayang gitu kan. Jangan mikir itu, tapi pikir-pikir apa yang diciptakan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu pikir-pikir, renung-renungkan apa yang diciptakan oleh Allah yang ada di depan matamu itu dilihat. Apa wujudnya? Terus dipikir siapa yang menciptakan ini? Nah gitu. Jangan mikir Allah itu seperti apa, jangan, enggak akan bisa. Ya. Tapi Allah kok maha tampak? Iya nanti tampak. Tampak di sini maksudnya keberadaan Allah itu tidak perlu diragukan. Allah itu betul-betul ada. Konon menurut sebuah hadis, nanti orang-orang yang ahli surga itu nanti akan ya dapat kenikmatan yang luar biasa karena Allah akan menampakkan dirinya kepada orang-orang yang menjadi penghuni-penghuni surga nanti. Kalau selama di dunia nggak mungkin, karena gaib itu. Maka orang yang beriman tidak diperintahkan untuk mengetahui wujudnya Allah, tapi diperintahkan untuk mengimani saja. Allah itu ada, malaikat itu ada, neraka ada, siksa kubur ada, ya, surga ada, diimani saja. Jangan minta bukti sekarang. Itu gaib. Apalagi? Dari brosur sementara cukup, Ustaz. Ya. Ayo kita jawab pertanyaan yang lalu. Masih ada waktu. Pertanyaan akad 15 Januari 2012. Kalau ada orang yang meninggal mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa yang demikian itu ada tuntunannya, Ustaz? Ada dalam Quran malah itu. Ya. Coba dibaca ayat 155, 156 Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Ya, terus selanjutnya alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah ada? Jadi kalau kena musibah, itu jangan jabang bayi. Ya, sandung apa jatuh jabang bayi. Jangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarganya meninggal atau kecelakaan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi? Tentang salat sunnah isyraq, waktunya sesudah salat subuh dan sebelum duha. Karena saya dulu pernah dengar di akad pagi ini, Pak Ustadz menerangkan bahwa sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh itu tidak ada sholat. Sedangkan ini ada hadis yang menerangkan, barang siapa sholat fajar
lalu sholat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat yang namanya sholat isyraq tadi, maka baginya pahala seperti pahalanya haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 586. Bagaimana kedudukan hadis ini, Ustaz? Ya hadisnya endi hadisnya? Hadisnya kamu bahas ini dulu, nanti kita uji kebenarannya. Ya. Itu yang kamu baca tadi kan bukan hadis itu. Bahasa Indonesia kok ya toh? Apa bener cara pengambilanmu seperti itu? Nah, kita ada juga kalau kamu perhatikan di balik itu. Ya tadi kan maksudnya la salata ba'da subhi wa la salata ba'da asri itu tidak ada salat sunnah sesudah subuh dan tidak ada salat sunnah sesudah asar. Biasanya salat sunnah yang dimaksud salat sunnah rawatib itu biasanya sebelum duhur, sesudah duhur, sesudah maghrib, sesudah isya itu ada. Tapi sesudah subuh tidak ada. Adanya salat sunnah subuh itu qabla subuh yang biasa disebut salat fajar. Ada lagi salat sesudah duhur, sesudah isya, sesudah maghrib itu ada. Sesudah asar Nabi kita mengatakan la salata ba'da asri. Nah kalau yang kamu tanyakan tadi yang dikata hadisnya seperti yang kamu terangkan tadi kan barang siapa subuh terus dikir-dikir setelah terbit matahari. Ya, setelah terbit matahari dah. Terus kamu sholat. Bahwa kalau sholatnya pas terbit matahari ada larangannya. Nah kalau sudah terbit matahari berarti bukan sesudah subuh itu. Waktu subuh itu habis ketika matahari terbit. Nah kalau sholat yang kamu tanyakan tadi kan sudah terbit matahari. Nah, sudah terbit matahari. Bisa juga sesudah terbit matahari itu waktu duha. Matahari sudah setinggi tombak, lalu itu waktu duha. Mungkin bisa juga maksudnya itu dia mengambil sholat waktu duha yang waktu awal. Karena waktu duha itu tidak mesti setinggi matahari setinggi tombak terus sholat. Itu sudah masuk waktu duha. Bukan berarti nanti agak siang sedikit sudah tidak boleh duha. Sholat itu mesti ada awal waktunya, ada akhirnya. Gitu kan? Ya coba nanti hadisnya dibawa ke sini, ya. Nanti apa betul-betul. Tapi yang jelas saja yang kamu bacakan sudah tidak gatuk tadi. Wong keterangan Nabi itu tidak ada sholat sesudah subuh. Lah kalau sudah matahari terbit itu bukan sesudah subuh itu. Maksud sesudah subuh itu sesudah saudara sholat subuh. Sesudah sholat subuh tidak ada sholat rawatibnya gitu lah. Nah kalau sudah matahari terbit kan sudah habis waktu subuh, sudah masuk waktu duha nanti. Nah, mungkin dia sholat duha. Belum pernah mengerti sholat, baru masuk Islam syahadat. Nah tentu syahadat terus diteruskan sholat. Sholat itu perlu belajar kan, gitu kan? Nah ternyata setelah baca syahadat 4 hari mati. Nah mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosanya, kita boleh mendoakannya boleh itu.